Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak dan Ibu, semoga ada dalam kesehatan dan keafiatan dan senantiasa diiringi rezekinya dengan rezeki yang barokah. Di pagi hari ini, di hari Ahad, hari yang baru, Ahad sekarang bukan Ahad yang kemarin, juga bukan Ahad yang akan datang. Setiap waktu adalah jadid, setiap waktu adalah baru. Sebab itu kita senantiasa mengawali hari sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa mengawali harinya itu dengan aktivitas amal soleh. Tidak ada amal soleh yang terlewat, melainkan beliau akan menggantinya. Mengawali hari di pagi hari, di subuh seperti ini, Bapak dan Ibu, Rasulullah membaca ayat yang rutin beliau baca di qobla subuh, surah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Dua surat tersebut ternyata kental kaitannya dengan ketauhidan, kental kaitannya dengan keyakinan. Dapat kita bayangkan ketika awal aktivitasnya diawali dengan meyakini dengan kesungguhan Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Ayat itu dibaca di qobla subuh, surat yang ringan. Bukan hanya sekedar dibaca, diresapi makna ungkapan dari setiap ayat surat Al-Ikhlas. Sebab itu aktivitas beliau pada hari itu senantiasa beliau syukuri. Dalam riwayat lain beliau senantiasa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kepada setiap momen, situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Dan beliau senantiasa mengucapkan alhamdulillah hilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatku ketika keinginannya sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Tidak semuanya tidak lepas dari ungkapan alhamdulillah. Itu semua diawali dengan aktivitas yang betul-betul menguatkan keimanan beliau. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi sudah disebutkan tema mengenai bahaya malas dalam menjalankan amal solih. Bahasa Arabnya malas itu ada dua. Pertama ada kasalun, sering diungkapkan al-kasalu daun. Malas itu penyakit, kasal. Jamaknya kasal itu kusala. Ini yang disebutkan ciri khas orang munafik. Ketika sholat akan senantiasa kusala, malas.
Kedua, ada yang disebut dengan futur. Futur pun malas, namun ada perbedaan. Futur itu semangat berikutnya malas. Itu futur, Pak. Pertamanya asyiddah wal quwah, bersemangat penuh dengan kekuatan. Setelah itu melempem, futur. Nah, kasalun Pak, malas. Bahasa Arab yang pertama kasal. Itu mah di awalnya pun sudah malas. Kalau futur mah di awalnya semangat, kalau kasal mah di awalnya sudah hoream teh apa. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, penyakit yang banyak hinggap futur itu pertama para jamaah, Pak. Bapak dan Ibu itu rawan terhinggapi futur. Semangat ahad ini, ahad depan, mulai, Pak. Sebanding lurus dengan ustadna, Pak. Rawan hingga penyakit futur. Dan juga aktivitas atau aktivis dakwah biasanya rawan hingga terjangkit futur. Semangat, lalu kemudian kendor berikutnya. Ternyata semua itu ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab amal soleh yang tadinya semangat dikerjakan lalu mengendor. Mengendornya amal soleh itu dikarenakan satu, lemahnya dorongan. Pertanyaannya, dorongan amal itu apa? Yang disebut dengan dorongan untuk beramal itu apa? Nah, dorongan amal itu ialah iman. Iman yang sedang turun, iman yang sedang melemah, berakibat beramal soleh melemah. Mesinnya lemah, maka roda tidak bergerak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di berbagai ayat kalimat amal soleh senantiasa disandingkan dengan iman. Di ayat yang pendek surat Al-Asr diawali dengan qasam, sumpah, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu yang jikalau manusia bersumpah tidak boleh dengan makhluk yang lain kecuali dengan Al-Khaliq, langsung kepada Allah. Wallahi, tidak boleh manusia sumpah dengan atas nama makhluk, demi ayah dan ibuku, nah tidak boleh. Tapi harus langsung kepada yang menciptakannya, demi Allah. Allah pada ayat itu menggunakan waktu. Kadangkala Allah mengawali ayat dengan panggilan, satu waktu dengan ungkapan huruf muqatta'ah, satu waktu dengan sumpah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita bersumpah pada momen-momen apa, Pak? Momen penting, momen yang perlu kepada perhatian. Nah, begitupun Allah, wal asri, demi waktu, demi masa. Kalau orang Eropa mengatakan time is money, waktu adalah uang. Allah mengatakan wal asr, perlu perhatian. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia. Bapak dan Ibu, bila manusia disebut dengan al-insan, yang dimaksud adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah al-insan. Lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Jadi yang rugi dari al-insan itu apanya, Pak? Yang tadi dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Dikecualikanlah orang yang beriman dari manusia yang rugi. Cukup tidak Pak iman saja? Iman saja masih ada dalam kerugian Pak. Dilanjutkan wa amilus solihati, dan beramal soleh. Nah, sebab itu Bapak dan Ibu, iman senantiasa disandingkan dengan amal. Seperti halnya gula dengan manisnya, garam dengan asinnya, tidak dapat dipisahkan. Iman dan amal soleh itu. Ketika kita iman saja tidak dibuktikan dengan amal, Allah akan bertanya, apakah engkau akan beriman, mengatakan qalu amana, lalu dibiarkan begitu saja? Nah, sebab itu Bapak Ibu, iman itu 3 kategori. 1, tasdiku bil qalbi, membenarkan di dalam hati. 2, diikrarkan dengan lisan. Yang 3, dibuktikan dengan perbuatan. 3. Ketiga ini Bapak Ibu, hilang salah satu disebutnya fasik. Hilang 2, munafik. Hilang ketiganya, kafir. Makanya di ciri-ciri munafik Pak, idza haddasa kadzaba. Yang diceritakan dusta. Maksud dusta apa Pak? Yang diceritakannya tidak cocok dengan keinginan gitu Pak. Tidak cocok dengan hati. Tidak sesuai dengan hati. Dan itu tidak boleh ada bagi orang yang beriman begitu. Ketika yang diceritakannya iman, maka hati dan perbuatan sesuai. Bila tidak, nah indikator alamatun nifak. Ya sama seperti halnya kendaraan, roda 3 bemo, bajai Pak. Roda 2 motor, seperti itu. Di antaranya ketiganya harus ada pada diri seorang yang beriman. Nah, Bapak dan Ibu, ketika amal soleh melemah, maka yang harus segera dievaluasi adalah motif beramalnya. Senantiasa ketika beramal bertanya kepada diri, 5, untuk apa amal soleh ini dikerjakan? 5, untuk siapa amal soleh ini dilakukan? 5, untuk apa? 5, untuk siapa? Senantiasa harus terjawab dengan tegas dan jelas agar tidak ada nilai-nilai yang relatif yang kita cari. Bapak dan Ibu, yang disebut dengan riya adalah amal soleh yang berganjar akhirat, namun dirinya ingin dinilai dengan penilaian dunia. Itu riya apa? Ada motivasi yang menyeleweng, yang seharusnya karena Allah, menyeleweng dikarenakan sesuatu hal, menjadi linnas karena orang. Inilah yang terjadi ketika motivasinya bermasalah. Nah, sebab itu kembali kepada motivasi awal. Untuk apa amal ini dikerjakan? Untuk siapa amal ini dilakukan? Bila itu selesai, Pak, tentu akan mudah dan ringan dalam beramal soleh. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, sebab-sebab lemah iman itu yang pertama tadi, yang kedua berikutnya, menjauh dari suasana keimanan dalam waktu yang lama, Pak. Bila suasana keimanan, suasana majelis ilmu seperti ini, Pak, sudah tidak dirasakan lagi, Pak, iman mulai mengendur, Pak. Iman mengendur berefek pada amal soleh, Pak.
Kemarin semangat, berikutnya belum tentu. Sedangkan iman itu posisinya di dalam hati. Dan hati itu muqallib, berbulak-balik, Pak. Makanya hati bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu artinya bulak-balik, tidak bisa tetap dalam satu keadaan. Sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ala dinika itu maksudnya ala taatika, kepada ketaatan. Nah, sebab hati yang bolak-balik itu tidak bisa diam pada satu keadaan. Bisa dibayangkan dengan hati posisi itu, kita sudah lama momen menimba ilmu, kehilangan itu, maka iman menjadi kering. Nah, berikutnya yang kedua atau yang ketiga, menjauh dari teladan yang soleh, menjauh dari uswah teladan yang soleh. Inilah yang akan mengakibatkan lemahnya iman, Pak. Seseorang itu akan membangkitkan semangat kawannya. Seorang sahabat Nabi ingin menanyakan sesuatu kepada Nabi, tetapi tatkala melihat wajah Nabi, seolah-olah terjawab pertanyaan yang akan diajukan. Wajah nate, rarai nate, membuat semangat seseorang beramal soleh. Baru wajahnya, Pak, belum diungkapkan dengan kalimat-kalimat, akan membangkitkan beramal soleh. Bahkan Muaz bin Jabal mengatakan, nu'min sa'atan, duduklah bersama kami untuk beriman sesaat. Yang dimaksud adalah dengan duduknya dengan ahli ilmu akan menambah tingkat atau semangat untuk beramal soleh, teladan atau menjauh dari teladan yang soleh. Maka berikutnya, menjauh dari menuntut ilmu agama. Ada kaitannya tidak, Pak? Iman dengan ilmu? Wah, sangat jelas. Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan iman itu yazid wa yankus, naik dan turun, fluktuatif. Yazidunya dengan apa? Bit-to'ah, dengan ketaatan. Dan ketaatan itu lahir dengan ilmu. Sedangkan iman itu yankusu, turun, bil maksiati, dengan maksiat. Jadi ketika maksiat dilakukan, iman turun. Dan iman itu turun berimbas kepada amal soleh. Harus bagaimana ditanggulanginya? Tidak boleh lepas dari majelis ilmu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini mengapa majelis ilmu ini akan senantiasa menambah keimanan. Tidak hanya menambah satu rahim, tetapi menambah keimanan untuk senantiasa berada dalam lingkungan yang baik. Nah, sebab itu berikutnya, dan berhubungan dengan kitab-kitab, buku-buku yang konteksnya tentang keimanan, ketauhidan. Itulah mengapa Bapak Ibu, Rasulullah di Mekah, beliau membina masyarakat, diawali dengan pembinaan akidah, pembinaan ketauhidan. Masyarakat jahiliyah itu, Pak, bukan tidak percaya Allah. Masyarakat jahiliyah itu percaya Allah, bahkan percaya ada yang mengurus, yang mengurusnya pun Allah. Namun mengapa meskipun percaya kepada Allah, mereka disebut masyarakat jahiliyah? Allah sampai menurunkan Rasul. Kan masyarakatnya percaya kepada Allah,
Apa bukti percayanya apa? Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, tatkala seorang raja yang akan menghancurkan Ka'bah dengan para gajahnya, namun kakeknya Nabi Muhammad itu untanya dicuri. Kakeknya mengatakan, kembalikan untaku. Raja Abraha tertawa, Pak. Ka'bahnya ingin dihancurkan, dia malah mengambil untanya. Kakek Nabi Muhammad mengatakan, unta itu milikku, sedangkan Ka'bah sudah ada pemiliknya. Artinya secara rububiyah Allah yang mengurus, sudah mereka percayakan. Tapi dalam urusan Allah semata-mata yang mengurus, inilah mengapa Rasulullah diutus. Karena urusan ilahiyah semata-mata Allah yang mengurus, mereka ingkar. Dibuatkanlah Tuhan-Tuhan, diberikanlah nama, disimpanlah di tempat yang memungkinkan bagi mereka. Maka karena itu jahiliyah. Diutus Rasul, dibina, diluruskan. Makanya Bapak Ibu, materi dakwah Nabi itu Pak, di Mekah, la ilaha illallah, Pak. Qul la ilaha illallah tuflihu, Pak. Disampaikan di Thaif, dilempar batu. Begitu mahal ungkapan la ilaha illallah. Namun ketika ditanam kalimat itu, Bapak Ibu, akan berbuah. Buahnya iman itu amal soleh. Sebab itu, Bapak Ibu, ikhlas itu amal. Tidak bisa seseorang itu ikhlas tanpa ditanam dulu akidah keyakinan kepada Allah, Pak. Ketika seseorang dipinta untuk ikhlas, tetapi tidak ditanam dulu keyakinan kepada Allah, kayak nanti saikhlasna. Nah, di kita ikhlas itu konotasinya jadi gratis, Pak. Mau dibayar oleh seseorang, menolak, wios, ikhlas. Saya ikhlas. Jadi bergeser maknanya, Pak. Jadi ikhlasnya jadi gratis. Kayak itu nanti apa namanya? Tidak akan ada hal-hal yang menggembirakan, pokoknya pipaiteun ikhlasnya. Mengapa terjadi? Karena akidahnya, keyakinan, ilmu tentang ikhlasnya belum tertanam, Pak. Dan satu, ikhlas itu tidak bisa dipaksakan. Datang guru, seorang calon guru ngajar ya di masjid, ada madrasah. Wayahna kedah ikhlas ngajar di dieu mah tuh. Nu kabayang naon itu, Pak? Saur Bapak. Wah, nu kabayang teh moal digaji jika nanti itu. Padahal bukan seperti itu, Pak. Nah, ikhlas itu pamrih tanpa pamrih, Pak. Pamrih tanpa pamrih. Bapak Ibu ikhlas. Pamrih itu mengharapkan sesuatu dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, ari ikhlas itu pamrih tanpa pamrih, Pak? Nih, Bapak mengurus anak, istri, mengharap sesuatu tidak, Pak? Ya, apa harapannya, Pak? Agar anak soleh, istri soleha. Itulah ikhlas. Artinya ikhlas itu mengharap.
cuman mengharapnya bukan kepada manusia, mengharapnya kepada Allah. Karena itu ikhlas itu pamrih, dan pamrihnya itu harus ikhlas karena Allah. Karena tidak mungkin pekerjaan manusia melakukan sesuatu tanpa ada harapan. Ada harapan. Harapan-harapan itu akan senantiasa ada. Ketika harapan itu hanya satu-satunya kepada Allah, itulah ikhlas. Karena itu Nabi pernah mengatakan ad-dinu an-nasihat. Agama itu an-nasihat, nasihatnya ikhlas, Pak. Ikhlas kepada siapa? Lillahi, begitu, wa rasuli, dan seterusnya. Jadi ikhlas. Nah, di kita banyak ungkapan-ungkapan agama yang memang menyeleweng, Pak. Seperti ungkapan syukur, Pak. Seorang bertanya kepada rekannya, "Bade ka mana, Pak?" "Bade syukuran." Yang terbayang apa, Pak? Nah, yang terbayang itu menuna naon dah, Pak. Dukannya menu Bapak teh. Bade ka mana? Syukuran. Menuna naon? Ada hubungan menu dan syukuran, Pak? Nah, di kita jadi ada. Saha ustadna, tunjukkan ustad, Pak. Padahal ungkapan syukuran itu hanya ungkapan rasa terima kasih, Pak. Syakaro yashkuru syukron, berterima kasih kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah, mendekat diri kepada Allah. Di kita syukuran itu jadi mahal, Pak. Beres rumah, hiji deui nu acan teh syukuran. Kalkulasi, Pak, ngundang ustadna, makananana, jamaahnana tuh, Pak. Karena berat diestimasi, Pak, terjadi. Sedangkan kebalikan dari syukur adalah kufur, jadi kufuran atau Pak. Tuh, jadi gitu. Beban dan berat. Nah, karena itu, Pak, istilahnya harus ditempatkan di tempat yang semestinya. Syukur mah bersyukur, ya, Pak. Nah, kalau mau namanya tahadus binikmah. Nah, tahadus itu apa? Mempertontonkan nikmat yang telah Allah berikan, namanya tahadus. Seperti punya mobil, motor, Pak. Caranya tahadus binikmah bagaimana, Pak? Ya dipakai, Pak. Beli baju, HP baru, cara tahadus binikmahnya bagaimana? Ya dipakai. Di kita kadang-kala yang sesuatu yang baru itu disembunyikan. Seharusnya wa amma binikmati rabbika fahadis, maka pertontonkan. Pertanyaannya, ria bukan, Pak? Mempertontonkan nikmat Allah, ria bukan? Ria dan tidak itu tergantung niat, eta mah. Tidak bisa menjustifikasi yang mempertontonkan teh ria, tidak. Dari mah nanti urusannya dengan hati, amal hati. Dan sedangkan amal hati itu dirinya dengan Allah yang tahu, begitu. Cuman cara mensyukuri nikmat Allah itu diantaranya fahadis. Maka fahadis itu memperlihatkan, kata orang Sunda, mintonkeun gitu, Pak, ceritakan gitu. Itu yang diungkap dengan ungkapan tahadus binikmah. Di antaranya banyak ungkapan-ungkapan yang tidak pada semestinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya berkenaan dengan sebab lemah iman. Rasulullah menanam iman di Mekah, di Madinah, maka buahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Buahnya adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Di antara contoh di sahabat-sahabat Nabi tersebut, yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu dulu namanya Abdul Ka'bah, Pak.
hamba Ka'bah, diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Abu Bakar. Dan kalimat as-siddiq itu lahir dari proses waktu Isra Mi'raj Nabi. Orang lain tidak percaya, mana mungkin ada satu orang manusia berjalan di malam hari ke Palestina, ke Sidratul Muntaha, ke Palestina lagi, pulang lagi dalam satu malam. Banyak yang meragukan, Pak. Karena ragu, datang kepada Abu Bakar, menanyakan, aku ragu tentang kisah yang diutarakan oleh Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar, kalau kisah itu lahir dari seorang Nabi Muhammad, lebih dari itu pun aku percaya. Maka disebutlah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini, Bapak Ibu, seorang sahabat Nabi yang dalam urusan beramal soleh selalu nomor satu. Umar bin Khattab pun ketika ingin menyusulnya selalu tertinggal, Pak. Nabi satu waktu mengatakan, siapa yang saum pada hari ini? Di antara sahabat yang berkumpul saat itu, Abu Bakar menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Siapa yang memberi makan seorang miskin pada hari ini? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang menjenguk orang yang sakit pada hari ini? Saya ya Rasulullah. Dan siapa orang yang ikut menguburkan jenazah pada hari ini? Saya ya Rasulullah. Pertanyaan apa? Abu Bakar sombong tuh, Pak? Sombong tidak Pak Abu Bakar? Tidak. Abu Bakar itu menjawab persoalan. Dan Abu Bakar ketika ditanyakan seperti itu, Abu Bakar betul-betul melakukannya. Tidak sombong. Yang sombong itu Pak, tidak melakukan tapi ngacung, itu sombong teh. Kata bapak ibu guru teh, siapa yang ranking 1? Abi saunu ranking hiji teh, jujur. Tapi ketika yang ranking 27 ngacung ngaku ranking hiji teh sombong, takabur, merasa dirinya besar. Kan takabur itu dari kata kabaro, besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takabur, dirinya merasa besar. Nah, Abu Bakar berprinsip setiap satu hari, setiap rezeki kita harus ada rezeki yang terasa oleh orang lain. Dalam satu hari harus ada rezeki yang dirasakan oleh orang lain. Bapak dan Ibu, sebegitunya pola pikir Abu Bakar yang sudah terwarnai oleh keimanan dari Nabi. Jadi Bapak Ibu, keimanan itu yang disirami dengan ilmu akan merubah pola pikir. Pola pikirnya ketauhidan. Pola pikirnya menyeberang kepada kehidupan akhirat. 2. Umar bin Khattab. Satu waktu dengan kasus kejadian Umar bin Khattab ditusuk dari belakang. Beliau sakit. Banyak orang yang menjenguk kepada Umar. Ketika menjenguk, menangis. Ada yang menjenguk lagi, yang menjenguknya menangis melihat kondisi Umar. Satu waktu Umar mengatakan kepada orang yang menjenguk, lalu nangis. Jika Anda menangis, itu hak Anda. Tapi jika Anda menangis dikarenakan engkau tidak ridho terhadap ketetapan Allah, Umar seperti ini, irji, pulanglah. Itu Umar bin Khattab. Dengan keimanan yang kuat, beliau tidak ingin sepeninggal Rasul, sepeninggal Abu Bakar dipimpin oleh Umar, tidak ingin umatnya menurun kualitas keimanannya.
Jika Anda menangis itu hak Anda, tapi bila menangis itu karena tidak ridho terhadap ketetapan Allah Umar seperti ini, pulanglah. Begitu ketegasan-ketegasan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Itu semua ditanam oleh Nabi, la ilaha illallah. Dengan tanaman itu berbuah menjadi pola pikir yang bertauhid, Pak. Siti Hajar alaihissalam, Pak, seorang istri Nabi Ibrahim, dari istana seorang raja ke gubuk yang ada di Mekah. Siti Hajar itu pemberian seorang raja, Pak. Raja itu tempatnya di istana. Siti Hajar pembantu raja. Dari istana ke tempat yang tidak layak. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Galibnya, Bapak Ibu, biasanya yang menikah itu menempatkan istrinya di tempat yang pas, Pak. Ini ditempatkan di satu tempat yang gersang, yang panas, hanya dibekali air dan kurma. Nabi Ibrahim setelah menempatkan istrinya dan juga anaknya pergi, Pak. Bertanya, "Aina tadhabu ya Ibrahim?" Kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Salasa miror, 3 kali diulangi pertanyaan yang sama. Nabi Ibrahim tidak menjawab, bahkan tidak melirikkan mata. Ketika pertanyaannya dirubah, "A'amarokallahu bihada?" Apakah karena perintah dari Allah engkau melakukan ini? Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, betul." Mengapa pertanyaannya dirubah, Pak? Sebab pertanyaan pertama, "Kemanakah engkau Ibrahim?" Untuk sekelas seorang istri Nabi, pertanyaan itu bisa muncul di mana saja, oleh perempuan yang mana saja. Tapi ketika pertanyaannya terbit dari keimanan, apakah ini perintah dari Allah? Betul. Maka efeknya adalah kepada Siti Hajar, "Idzan la yudoyiuna." Kalau begitu, Allah tidak akan membiarkan kami di sini. Dari istana ke wadi satu lembah, gersang dan panas, Pak. Bapak Ibu, seperti itunya keyakinan Siti Hajar. Seuji-ujinya kita, Pak, tidak akan seperti itu. Tapi mengapa ketika bagian mengeluh kita pengrepotnya, Pak? Apakah Allah orang Mekah dan Allah orang Indonesia beda, Pak? Siti Hajar sampai begitu kuat. Siti Hajar itu orang Mesir, Pak. Disimpan di Mekah. Mekah itu tempat yang asing bagi Siti Hajar, apalagi bagi anaknya Ismail yang masih digendong, Pak. Ditinggalkan. Tapi dengan keyakinan, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami di sini. Nah, keyakinan itulah yang mendorong nantinya amal solih. Apa amal solih Siti Hajar makmur sampai sekarang, Pak. Sofa dan Marwah, air habis mengelilingi, lahirlah air Zam-Zam sampai sekarang. Itu lahir dari ketauhidan dan amal soleh. Itulah asar, Pak, berbekas amal soleh yang dilakukan oleh Siti Hajar sampai sekarang. Itulah mengapa ketauhidan, keimanan itu senantiasa akan berimplikasi kepada amal soleh. Nah, berikutnya yang terakhir berkenaan dengan sebab lemah iman, tenggelam dalam kesibukan dunia sehingga hatinya menjadi hamba dunia. Tadi sudah tenggelam, Pak. Berikutnya disibukkan dengan harta, istri dan anak. Yang ketiganya ini merupakan
zuyyina linnas, jadikan indah manusia dalam hal-hal seperti ini, harta, istri, anak. Bahkan istri dan anak itu satu waktu fitnah. Bapak Ibu, yang pokok punya anak itu rezeki ujian, Pak. Kita punya anak, yang pokok itu punya anak itu rezeki ujian, Pak. Nah, yang pokok itu, Pak, bersiaplah bertambah anak, bertambah ujian, Pak. Hakikatnya Bapak Ibu, ujian itu dikarenakan ada sesuatu yang bertambah. Karena Bapak punya motor baru, kayak diuji ke motor, Pak. Dah hari mah ketika sering jalan kaki tidak terpikirkan bensin untuk motor, Pak. Tapi ketika sudah punya motor terpikirkan bensinnya, olinya, servisnya, gitu, Pak. Inilah yang disebut ujian itu senantiasa disesuaikan dengan kemampuan kita. Karena Bapak Ibu punya anak, Allah akan menguji dengan anak, gitu. Nah, mengapa seseorang diuji dengan anak? Karena punya anak, gitu, Pak. Maka begitupun istri, begitupun suami, Pak. Cerewet wae boga istri teh, da gaduh istrina, Pak. Nah, jadi sesuatu yang ada pada kita hakikatnya jadi sesuatu yang akan diuji oleh Allah, Pak. Nah, itulah ungkapan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Seseorang tidak akan pernah diuji oleh ujian yang tidak mampu untuk dilaksanakannya. Ya, semisal contoh, hilang uang 1 juta, ayat 1 juta tanya itu tidak ada, yang akan diuji, Pak. Kita akan diuji itu sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi apa yang kita miliki itu ujian-ujian dari Allah, Pak. Nah, kalau diuji sakit gigi berarti, Pak, tak punya gigi, Pak. Akan disesuaikan, Pak, gitu. Nah, karena itu jangan sampai disibukkan dengan sesuatu harta, istri, dan anak. Kemudian angan-angan yang melambung, Pak, dan berlebihan dalam makan, tidur, bergadang, berbicara dan bergaul. Itu diantara sebab-sebab lemahnya keimanan yang berimplikasi amal soleh mengendur hingga akhirnya menjadi malas atau minimal futur, Pak, yang asalnya semangat karena satu dan lain hal mengendur hingga akhirnya beramal soleh pun akan terasa berat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Allah sudah menegaskan jangan sampai dua hal ini dilupakan. Amal soleh yang kita lakukan senantiasa terus menyiram iman dengan ilmu yang akan menambah kesemangatan untuk beramal soleh. Itulah karena motor dari amal soleh itu adalah iman, dan iman senantiasa yazid, naik, dikarenakan disiram dengan berbagai macam ilmu, utamanya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan agama. Barangkali itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat dan juga menjadi bagian spirit untuk senantiasa menjaga amal soleh, menjaga aktivitas terbaik kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.